Prabowo Gibran sukses menumbangkan pasangan Anies Muhaimin di Jakarta. Kepastian itu didapat berdasarkan hasil rekapitulasi nasional Selasa kemarin. Anies Baswedan tumbang di Jakarta, sempat menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022. Dominasi Anies di Jakarta akhirnya berakhir melalui hasil rekapitulasi Pilpres yang disahkan KPU Selasa kemarin. Prabowo Gibran unggul dengan perolehan sebanyak 2.692.011 suara, disusul pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang memperoleh 2.653.762 suara dan Ganjar Mahfud dengan 1.115.138 suara. Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, kemenangan Prabowo Gibran atas Anies di Jakarta bisa terjadi berkat kerja mesin partai pendukung. Karena itu dalam pemilu Pilpres kali ini, kalau suara Prabowo Gibran itu lebih unggul ya karena memang tidak terlepas dari faktor kunci, di mana di situ ada Prabowo yang Jakarta adalah salah satu kandangnya, yang kedua ditopang oleh kekuatan politiknya Pak Jokowi. Nah yang kedua tentu saja adalah gabungan dari berbagai instrumen pemenangan ya. Gabungan partai politik pendukung nomor 2 ini kan jauh lebih kuat dibandingkan yang lain dan sangat kelihatan kerja mesin dan politiknya ini kan simultan. Di mana di situ ada Gerindra, kemudian ada Golkar, ada PAN, ada Demokrat dan partai-partai kecil seperti PSI yang saya kira memang cukup agresif melakukan kampanye-kampanye politik, termasuk misalnya influencer-influencer ternama ya. Ada Raffi Ahmad, ada Ria Ricis di situ dan seterusnya. Rekapitulasi penghitungan suara nasional ditargetkan oleh KPU untuk selesai pada 18 Maret mendatang. Hingga hari ini Prabowo Gibran terus mencatatkan kemenangan di sejumlah provinsi yang kerap dinarasikan sebagai lumbung suara paslon lawan. Tim Liputan BTV. Kita sebenarnya sudah satu putaran. Prabowo Gibran menang telak atas Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud dalam rekapitulasi suara Provinsi Jawa Timur. Prabowo Gibran mendapat 16 juta suara, sementara dua paslon lainnya masing-masing hanya mendapat 4 juta suara. Kemenangan demi kemenangan terus ditorehkan Prabowo Gibran dalam rekapitulasi penghitungan suara nasional yang digelar KPU. Yang terbaru, Prabowo Gibran menang telak di Jawa Timur dengan meraih lebih dari 16 juta suara. Pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud harus puas dengan hanya mendapat masing-masing 4 juta suara. Kemenangan ini menambah panjang hasil positif Prabowo Gibran di provinsi kunci. Sebelumnya, Prabowo Gibran juga menang di Jawa Tengah dan Bali yang kerap dinarasikan sebagai kandang Ganjar Mahfud. Khusus di Jawa Timur, kemenangan Prabowo Gibran tak bisa dilepaskan dari dukungan mantan Gubernur Jawa Timur dan Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa. Sebagai salah satu tokoh berpengaruh di Jawa Timur, dukungan Khofifah untuk Prabowo diyakini sebagai salah satu penyumbang suara terbesar. Totalitas Partai Demokrat di Jawa Timur pun disinyalir menjadi salah satu penyumbang kemenangan Prabowo Gibran di provinsi dengan lebih dari 31 juta daftar pemilih tetap tersebut. Tim Liputan BTV. Untuk mengulas kemenangan telak Prabowo Gibran di Jawa Timur, sudah bergabung bersama kami pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, Iwan Tarigan, juru bicara Timnas Amin, dan Wihadi Wianto, juru bicara Prabowo Gibran. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Kami juga sudah berupaya untuk menghubungi TPN Ganjar Mahfud, namun belum ada yang bisa bergabung dalam dialog malam hari ini. Baik, ada perwakilan 01 dan ada perwakilan 02. Saya ke Pak Surokim terlebih dahulu. Mas Surokim, jadi hasil 16 juta suara di Jawa Timur untuk Prabowo Gibran, apakah ini menjadi kejutan karena menang telak dan jaraknya yang jauh dengan dua paslon lainnya, atau ini sudah sesuai dengan prediksi Anda? Ya, kejutan menurut saya ya.
ada banyak faktor gabungan yang menjadi pengetahuan baru untuk kita semuanya, dan memang ini tidak ada kaitannya dengan bagaimana perolehan suara pemilu legislatif, ya, tidak sebanding dengan pemilu presiden. Jadi ini jarang terjadi, tidak linearnya antara hasil pemilu pilpres dengan hasil pemilu legislatif. Tapi begitulah Jawa Timur, selalu dinamis, unpredictable, dan menurut saya mengagetkan hasil ini. Baik, kita beberapa kali pernah mendiskusikan hal ini. Apakah Anda setuju kalau kemudian kemenangan Prabowo Gibran di Jawa Timur ini berkat Khofifah Effect? Ya, saya sebut sebagai faktor gabungan itu, termasuk salah satunya adalah keterlibatan tokoh-tokoh kunci di Jawa Timur. Bu Khofifah sebagai mantan gubernur yang baru saja nonaktif, ketua Muslimat, dan tokoh yang punya relasi kuasa yang cukup kuat di Jawa Timur, tentu tidak bisa dinisbikan pengaruhnya jika bergabung dengan tim 02 walaupun berada di last minute, tetapi itu cukup menurut saya memberi support, ya, perolehan ini, karena sebelum Bu Khofifah bergabung itu seingat saya 6% 7% selisihnya, tetapi begitu Bu Khofifah bergabung akhirnya cukup lebar, ya, jaraknya itu. Dan saya kira salah satu ya, saya pikir ini faktor gabungan itu, ya, karena pengaruh Bu Khofifah. Baik, saya ingin ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, kalau Mas Rokim tadi cukup di luar prediksi juga angka 16 juta yang diperoleh Prabowo Gibran di Jawa Timur. Kalau dari TKN sendiri, apakah angka ini juga cukup mengejutkan, melebihi dari ekspektasi atau target? Pak Wihadi, sepertinya audionya masih di mute, kami belum bisa mendengar suara Anda. Pak Wihadi? Ya, kami belum bisa mendengar suara Anda, Pak Wihadi. Baik, sepertinya masih belum bisa terdengar audio dari Pak Wihadi. Baik, kami ke Pak Iwan Tarigan terlebih dahulu sebagai perwakilan dari Timnas Amin. Pak Iwan, kalau dari 01 sendiri, seperti apa evaluasi untuk perolehan suara di Jawa Timur? Ya, terima kasih. Kalau dari kita, dari tim 01, itu hasil dari perolehan Prabowo Gibran yang menang 65% ini sebenarnya tidak menjadi keanehan, ya. Dan memang kalau kita baca-baca lagi, ya, kita lihat bagaimana prediksi TKD Prabowo Gibran, itu mereka memang sudah, ini pada saat Januari saja mereka sudah memperkirakan akan menang 65%. Ya, jadi kalau dari hasil ini sebenarnya tim 01 itu tidak merasa ada yang terkejut, ya. Karena memang perolehan ini tentunya menjadi presiden buruk. Kenapa? Dari Pilpres 2024 ini kita belajar bagaimana kalau presiden yang masih menjabat itu mengendos salah satu peserta pemilu, notabene adalah anaknya. Sehingga dugaan penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan dan dana bansos secara terstruktur, sistematis dan masif tidak dapat dihindarkan. Ya, kalau kita baca dari hasil yang kita lihat dari pengamat politik, semua menyebutkan bahwa pengaruh kemenangan ini adalah karena endorsement dari Presiden Jokowi. Endorsement Presiden Jokowi ini berupa mampu menggerakkan aparat pemerintah desa, pejabat kepala daerah, penegak hukum, para menteri yang banyak sekali menjadi tim sukses, dan juga
otomatis ini tujuannya pasti melanggengkan kekuasaan. Ini kalau kita seperti permainan bola ya, Baik. ini hasil akhirnya sebenarnya gampang untuk memprediksi. Bayangkan itu kalau permainan bola di mana wasitnya itu dan juga pemilik gedung, ya panitia itu sudah ikut di dalam pertandingan, sudah pasti udah nggak fair hasilnya. Baik, Timnas Amin tidak terkejut gitu ya dengan perolehan suara dari pasangan Prabowo Gibran di Jawa Timur khususnya. Ya, karena memang bagaimana juga begitu kita tahu Presiden Jokowi memajukan anaknya dan kita melihat MK diubah, MK menjadi kode etik pelanggaran kode etik berat, begitu juga KPU, begitu juga penggunaan dana bansos, ya sudah, ini memang sudah pasti ya gampang lah kalau kata Romi ya seorang bukan manusia aja kalau dengan kekuatan seperti itu ya pasti menang. Gitu. Itu nantinya yang kita ingin perbaiki. Jangan sampai ini terjadi ke depannya juga. Maka perlunya kita akan mengajukan dan mendorong hak angket itu. Karena ini berbahaya, Mbak. Bayangkan ini kalau terjadi terus-menerus ke depan, sehingga nanti kekuatan-kekuatan dan kekuasaan itu gampang sekali untuk disalahgunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Itu yang paling penting yang ingin kami perjuangkan. Bukan masalah bukan masalah menang dan kalah, nggak masalah. Karena dalam kompetisi itu pasti menang dan kalah itu pasti ada. Tapi yang paling penting itu adalah prosesnya. Baik, kami tangkap poinnya, Pak Iwan. Saya ingin kembali ke Pak Surokim. Pak Surokim, selain faktor ketokohan dari Bu Kofifa sendiri, tentunya kita juga tidak bisa melupakan adanya mesin partai, Partai Gerindra, Partai Demokrat juga. Mana sebenarnya menurut Anda yang lebih potensial menyumbang suara terbesar bagi Prabowo Gibran di Jawa Timur? Apakah ketokohan dari seorang Kofifa atau kemudian mesin partai? Ya, saya sebut sebagai faktor gabungan itu karena memang variabelnya cukup banyak ya, baik ketokohan, mesin partai, relawan, maupun tim-tim yang lain, termasuk kehadiran para influencer dan tokoh-tokoh non-formal. Sekarang memang agak susah kita berbicara hanya salah 2 atau 3 faktor saja. Faktor itu pasti omni, faktor itu pasti gabungan. Demikian juga di Jawa Timur yang sangat heterogen, sangat membutuhkan banyak keberadaan tokoh-tokoh yang punya relasi kuasa di masing-masing wilayah. Itu berbeda-beda faktor ketokohannya, dan itu yang selama ini membuat Jawa Timur sulit ditaklukkan oleh siapapun kandidat, karena memang baik dari sisi heterogenitas budaya, kultur politik maupun dukungan itu berbeda-beda basis wilayahnya. Dan saya pikir ini juga tidak dilepaskan dari investasi yang sudah cukup panjang dilakukan oleh Pak Prabowo di Jawa Timur itu sendiri ya. Karena memang faktor ketokohan itu kan, tokoh yang dipilih itu kan juga masih sangat dominan selama ini dalam Pilpres. Orang memilih presiden itu masih hampir 70% karena faktor ketokohan yang mencalonkan gitu. Dan yang lain-lain tadi adalah faktor gabungan. Dan bagi saya mesin partai yang sedang bekerja di Jawa Timur ini, karena kan konsentrasinya terbelah ya, antara harus menang pileg ataukah menang pilpres, dan saya melihat tidak terlalu linear antara dua komponen itu. Jadi bagaimana dibayangkan PKB, PDIP cukup dominan di pileg, tetapi hasil dari pemilihan pilpresnya mungkin bisa kita katakan tidak maksimal. Baik, ya Pak Wihadi, ada mesin partai, kemudian juga ada Kofifa Effect. Bagaimana TKN mengorkestrasikan ini semua hingga kemudian bisa meraih kemenangan telak di Provinsi Jawa Timur? Iya, halo? Bisa dengar ya? Suara Silakan saya? Pak Wihadi, kami sudah bisa mendengar suara Anda. Iya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim kemenangan TKN
Jawa Timur yang sudah memberikan hasil yang sangat maksimal, baik itu kader-kader Gerindra maupun kader-kader daripada partai-partai koalisi dan juga seluruh relawan dan juga tokoh-tokoh yang ada di Jawa Timur. Jadi apa yang disampaikan tadi, kemenangan Pak Prabowo dan di Jawa Timur ini adalah merupakan suatu kerja keras daripada kita semua. Jadi kita melihat bahwa tokoh-tokoh yang ada di Jawa Timur itu benar-benar memang bekerja untuk kemenangan daripada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi saya kira kalau kita melihat daripada hasilnya, kita bisa lihat hasilnya itu adalah hasil yang memang diberikan adalah suatu hasil yang cukup maksimal kita melihat di sini. Karena memang kita melihat bahwa Pak SBY juga turun gunung, benar-benar turun gunung. Kita lihat bagaimana Pak SBY juga datang ke daerah Mataraman. Kemudian kita melihat juga Pak Prabowo juga sering kali ke Jawa Timur. Jadi kita melihat bahwa Pak Prabowo ini boleh dikatakan paling sering adalah ke Jawa Timur. Dan juga di situ ada Bu Khofifah, terus kemudian juga ada tokoh-tokoh lokal yang ada di situ. Jadi ini adalah merupakan satu hal yang merupakan kerja keras kita semua. Kalau kita bicara mengenai masalah permasalahan Jokowi efek, ini memang kita melihat bahwa terakhir-terakhir itu pemilih Pak Jokowi dengan relawan-relawannya itu memang beralih kepada Pak Prabowo. Karena ini memang melihat dari seluruh rangkaian kampanye dan seluruh ini semua masyarakat adalah masyarakat yang memilih ke Pak Prabowo. Dan saya kira di sini masyarakat juga sudah melek informasi dan juga sudah mendengarkan semua informasi yang ada yang dalam kampanye-kampanye itu, bagaimana Pak Prabowo diserang, kemudian dalam debat-debatnya juga kemudian dibully kanan kiri, dan inilah wajah asli Indonesia, di mana bagaimana orang yang direndahkan itu tentu akan tetap mendapatkan simpati. Jadi saya kira ini adalah hal yang sungguh merupakan prestasi yang didapatkan daripada pasangan Pak Prabowo, di mana memenangkan hati masyarakat Jawa Timur. Jadi ini adalah merupakan kerja keras semuanya. Jadi kalau dikatakan bahwa ini adalah merupakan bentuk daripada kecurangan atau bentuk dari apapun yang dilakukan oleh pasangan yang lain, ini kita sudah melihat ini dengan jarak yang semikian bagaimana kita bisa melakukan satu kecurangan kalau kita bicara mengenai kecurangan. Jadi saya kira ini adalah merupakan kemenangan rakyat dan kemenangan juga masyarakat Jawa Timur yang menginginkan Pak Prabowo seperti itu. Baik, Pak Iwan, bukan hanya Jokowi efek, tapi ada banyak perjuangan di sana. Ada Pak SBY yang turun gunung, ada ketokohan Bu Khofifah dan berbagai perjuangan lainnya. Ada tanggapan, Pak Iwan? Ya, kalau kita lihat ya itu biasa saja sebenarnya. Pak SBY turun itu kita lihat kan hanya 2 kota saja, Pacitan dan Malang. Ya, dan juga tokoh-tokoh partai yang lain kita lihat ya standar-standar aja. Dan kalau itu tanpa endorsement kekuasaan dan Pak Jokowi, itu secara logika manapun, ya kalau kita pemilihan pemimpin secara bibit bobot, ya Pak Prabowo yang usia 73 dan wakilnya seorang yang masih sangat muda dan tanpa prestasi, itu tidak mungkin mencapai sebesar itu. Itu logika manapun tidak akan sampai. Kalau kita ulang ya, tanpa ada endorsement Pak Jokowi dan kekuasaan dan juga bansos dan segala macam itu, tidak mungkin. Kita belajar dari pemilu setelah reformasi. Kalau kebetulan saya pengurus Partai Demokrat itu 10 tahun. Ya, pengurus DPP Partai Demokrat 10 tahun. Ya, bagaimana dulu Pak SBY melepas saja tanpa mendukung siapapun ketika 2004, itu tidak mungkin mencapai 60%. Itu tidak mungkin. Itu secara logiknya itu tidak akan sampai. Tanpa endorsement kekuasaan, ya tanpa ibaratnya kalau penyerangan tadi itu udah total football. Baik. Jadi semua itu dimanfaatkan totally. Baik. Ya. Kalau bukan petahana ya, kecuali seperti 2009 itu Pak SBY petahana, itu wajar dan itu mencapai di atas 50%. Tapi di luar itu tidak mungkin. Kalau orang baru semua itu dan belum ketahuan kerjanya, itu tidak mungkin mencapai di atas 50%. Pasti di bawah 50%.
Faktor Oleh karena Caimin itu, dan kita PKB. bisa membayangkan Baik Pak Iwan, kalau Caimin itu dan PKB punya basis massa yang cukup besar juga di Jawa Timur. Apakah itu juga tidak cukup untuk mendongkrak suara Amin? bagaimana juga bansos itu luar biasa. Baik. Bansos itu dengan BLT itu pasti akan mengalahkan segalanya. Itu sudah pasti. Kita bisa belajar dari pemilu setelah reformasi. Itu memang kalau bukan petahana yang maju, ini kan sepertinya petahana lagi yang maju karena Pak Jokowi menurunkan ke Aniesnya. Sepertinya memang melanjutkan kekuasaan itu. Jadi sangat susah untuk tidak antara kekuasaan dan dana bansos itu disalahgunakan, itu sangat susah kita untuk mengatakan tidak. Baik, saya ingin langsung minta tanggapan kepada Pak Wihadi. Ada dua hal yang tadi sepertinya digarisbawahi oleh Pak Iwan, endorsement dari Pak Jokowi dan juga terkait bansos. Tanggapan Anda Pak Wihadi? Begini, saya melihat Jawa Timur itu pendamping PKH itu adalah orang-orang PKB. Dan itu di situ saya dapil Jawa Timur, saya tahu pasti, ya. Jadi yang namanya pendamping PKH itu juga melakukan pressure kepada yang menerima PKH, ya. Bansos BLT itu kan tidak hanya bansos BLT aja, PKH itu yang setiap kali itu program ada seperti itu, ya. Jadi itu juga mereka melakukan pressure untuk bagaimana tetap memilih pada Amin. Tetapi masyarakat kita ini tidak bodoh, walaupun seperti itu, ya kan kita serahkan bahwa masyarakat kita sudah memilih. Jadi apapun yang diremakan bahwa kalau yang namanya Mas Gibran itu adalah putra dari Pak Jokowi, yaitu orang seluruh rakyat Indonesia sudah tahu, tidak perlu di-endorse pun orang sudah tahu. Jadi saya kira tidak perlu kita melakukan hal seperti itu. Kalau memang ada seperti itu, laporkan ke Bawaslu, laporkan secara hukum. Kita ini sudah selesai masalah, ya. Silakan Bapak masalah ini, ya kan. Kita tidak perlu lagi melakukan hal-hal yang mencaci maki ataupun mencari kesalahan seperti itu, menyerangnya seperti itu. Kita lakukan bahwa apa yang sudah terjadi di Jawa Timur itu adalah memang suara rakyat, suara rakyat mutlak. Kepala daerah di Jawa Timur itu banyak yang PKB, ya, dan itu juga dilakukan pada saat ini kita lihat kepala daerah itu juga bagaimana mereka kalau rakyatnya mereka bisa memilih kepada pasangan 02. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa suara rakyat, pilihan rakyat, mereka itu sangat melek informasi. Jadi saya kira Mbak Stefani, ini permasalahan kan sudah selesai. Hasil yang ada di Jawa Timur itu kita syukuri, kita sebagai evaluasi ke depannya apa kesalahan kita dan apa langkah-langkah kita ke depannya itu untuk setelah pemilu ini. Jadi saya kira ini adalah satu hal yang mesti harus kita lihat bahwa yang namanya hasil daripada Jawa Timur itu adalah hasil kerja keras kita semuanya, yang juga hasil yang adalah merupakan kemenangan daripada pemilihan rakyat yang di Jawa Timur yang sudah memilih Pak Prabowo. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah memilih kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Baik, tentunya kita juga masih menunggu rekapitulasi di provinsi-provinsi lainnya. Terima kasih Pak Surokim dan juga Pak Iwan, Pak Wihadi sudah bergabung bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu malam hari ini. Ya, terima kasih. Terima kasih.